Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Untuk minggu ini kita akan belajar di subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pada hari ini Bunda akan membahas PB1, 2, dan 3. Pada video ini nanti Bunda akan membahas PB1 dulu. Sebelum kita mulai, marilah kita membuka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Setelah ini nanti penjelasannya Bunda disimak dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum Bunda menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, adapun tujuan dari pembelajaran 1 adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Siswa mampu menyajikan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Siswa mampu mengidentifikasi cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar, serta siswa mampu mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di PB1. Sekarang, marilah kita memperhatikan gambar. Di sini ada gambar sedang hujan dan sedang panas yang terik sekali. Nah, karena Indonesia memiliki 2 musim, maka Indonesia disebut sebagai negara yang beriklim tropis. Cuacanya pun berubah-ubah, kadang panas, kadang berawan, mendung, bahkan hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, apa saja? Yaitu matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, serta ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apakah kalian merasakan pengaruh cuaca? Agar lebih memahami pengaruh cuaca, coba perhatikan surat yang dikirimkan Komang kepada Dayu. Komang tinggal di Denpasar, Bali. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya, kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Setelah kita selesai membaca, maka Bunda akan bertanya, siapa yang mengirim surat? Siapa? Yang mengirim surat adalah Komang. Untuk siapa surat itu ditujukan atau dikirimkan? Untuk sepupunya yang bernama Dayu. Nah, kapan surat tersebut dikirim? Kapan ya? Yaitu tanggal 2 Agustus 2017. Nah, untuk informasi itu kita bisa membuat dalam bentuk peta pikiran, seperti bagan yang ada di samping. Peta pikiran dapat ditulis menggunakan rumus 5W 1H. Perhatikan penjelasan Bunda berikut. Konsep sederhana 5W 1H. W yang pertama yaitu what, apa. Lalu W yang kedua yaitu who, siapa. Nah, di sini siapa berhubungan dengan tokoh. W yang ketiga yaitu when, kapan. Ini berhubungan dengan waktu kejadian. Lalu W yang keempat yaitu where, di mana. Di sini berhubungan dengan tempat kejadian di mana peristiwa yang telah terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi.
W yang kelima yaitu why, mengapa. Ini berisikan tentang alasan-alasan yang menjadi penyebab peristiwa dan latar belakang terjadinya peristiwa. Lalu untuk satu hanya yaitu how, bagaimana. Ini adalah tentang bagaimana peristiwa dari cerita kita dapat terjadi. Jelaskan liku-liku dan kronologinya dengan baik. Nah, jika kita merangkai bagaimana cerita ini dapat terjadi, maka kita akan membuat pembaca seolah-olah melihat kejadian dari cerita yang kita tulis. Dengan konsep 5W 1H, kita akan dapat membuat kerangka cerita yang akan kita tulis. Selanjutnya tinggal merangkainya menjadi susunan yang saling berkaitan, ditambah dengan tata bahasa dan pilihan kata yang tepat, jadilah cerita yang menarik. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satunya adalah keragaman makanan dan minuman sesuai daerah khas Indonesia. Saat cuaca yang berbeda di Indonesia, itu pun memiliki keanekaragaman makanan dan minuman. Misalnya saat cuaca hujan, minuman dan makanan yang enak disantap pasti berbeda dengan makanan dan minuman saat cuaca panas. Di sini nanti kalian bisa menulis di buku tulis kalian ataupun mengelompokkannya dari beberapa jenis perlengkapan makanan ataupun minuman yang tepat untuk cuaca panas maupun cuaca hujan. Masih ingatkah kalian tentang konsep pecahan sederhana? Nah, contohnya yaitu 1/2, 1/4, 1/3. Sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh. 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Yang ditambahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Nah, contoh yang kedua dengan arsiran, perhatikan. Ya, 2/4 ditambah 1/4. Nah, terus hasilnya adalah 3/4. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Yang dimakan oleh Dayu yaitu 1/4. Lalu ayah pun juga makan 1/4. Ditambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan penyebutnya tetap 4. Jadi, bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah adalah 2/4. Pernahkah kalian melihat poster? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat poster. Poster yang kita buat menggunakan motif aneka garis. Bisa berupa garis lurus, garis lengkung, garis bergerigi, ataupun motif garis yang lain. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kertas ukuran A3, penggaris, pensil, spidol atau krayon. Langkah-langkahnya, yang pertama, buatlah garis tepi dulu di sekeliling kertas. Lalu tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Jangan lupa memberi warna pada pola garisnya ya. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kalian tuliskan kalimat yang berisi ajakan atau himbauan. Lalu lengkapilah dengan gambar yang mendukung. Gambar dapat diambil dari majalah atau surat kabar, lalu digunting dan tempelkan di poster kalian. Pembuatan poster selesai. Nah, inilah contohnya. Di sini Bunda berikan contoh poster yang bertemakan tentang bantuan untuk korban bencana alam.
Nah, di sini untuk korban bencana alam Gunung Agung di Bali. Kalian bisa membuat dengan berbagai tema yang ada di sekitar kita. Silakan berlatih di buku gambar kalian masing-masing. Cukup sekian dari Bunda, pembahasan untuk PB1. Bunda lanjutkan untuk PB2 dan 3 pada video berikutnya. Disimak ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.